Pemirsa Intens Investigasi. Meninggalnya Alvin Lim, kuasa hukum Agus Salim, memang mengagetkan warganet dan banyak pihak. Mengingat beberapa hari lalu, Alvin Lim masih muncul ke publik dan bersuara jika ia telah mencabut laporan untuk Novi atas tuduhan pencemaran nama baik terkait unggahan media sosial Novi yang dianggap sudah melecehkan Agus Salim. Dikabarkan meninggal dunia usai berjuang untuk melawan sakit ginjal yang sudah memasuki stadium 5. Lalu, seperti apa Rasman Arif Nasution menceritakan perjuangan Alvin Lim dalam melawan penyakit ginjal yang dideritanya? Dan seperti apa pula ungkapan Farah Tabas yang begitu kehilangan sosok Alvin Lim yang dikenalnya sebagai pahlawan bagi kaum lemah? Seperti apa pula Farah Tabas mengungkap keinginan Alvin Lim sebelum akhir hayatnya? Benarkah mendiang Alvin Lim sempat meminta Farah Tabas untuk melaporkan terkait tindak pidana penggelapan kepada pihak-pihak yang akan menyerahkan dana donasi Agus senilai 1,3 miliar itu ke korban bencana di NTT jika donasi tersebut benar-benar diserahkan kepada korban bencana di NTT. Selain itu, seperti apa juga Novi yang sempat berseteru dengan Alvin Lim serta saling melaporkan ke polisi kemarin terlihat mendatangi rumah duka untuk menghormati sosok Alvin hingga mengaku sudah memaafkan apa yang diperbuat oleh Alvin Lim langsung di depan jenazah Alvin Lim. Dan bagaimana pula Jeremy Teti yang menilai sosok Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, kabar meninggalnya Alvin Lim, kuasa hukum Agus Salim, yang begitu mendadak tentu sampai juga di telinga Rasman Arif Nasution yang merupakan sahabat Alvin. Ditemui oleh awak media saat melayat ke rumah duka, Rasman pun menceritakan mengenai perjuangan Alvin Lim dalam melawan penyakit ginjal yang dideritanya. Dari pengakuan Rasman, Alvin Lim sebenarnya masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter di Cina mengenai kemungkinan cangkok organ ginjalnya, hingga dokter di Cina pun menyarankan Alvin harus pulang ke Indonesia untuk menunggu hasil tersebut. Namun, keadaan pun justru tidak berpihak kepadanya, di mana beberapa hari yang lalu tubuh Alvin Lim pun semakin melemah dan ia pun akhirnya dilarikan ke rumah sakit, tempat di mana beliau menghembuskan nafas terakhirnya. Dalam kesempatan tersebut, Rasman pun juga menggambarkan sosok Alvin Lim sebagai seorang pribadi yang sangat berani, konsisten, dan tidak gentar dengan konsekuensi dari setiap tindakan ataupun perkataannya. Sosok Alvin memang dikenal Rasman sebagai orang yang vokal, di mana tidak takut untuk mengungkapkan pandangannya dengan tegas, meskipun hal itu bisa menimbulkan sebuah kontroversi. Ternyata di akhir hayatnya, ia pun memilih untuk mengakhiri beberapa ketegangan yang ada, di mana 2 hari sebelum meninggal dunia, Alvin Lim menghubungi Rasman dan memberi kabar bahwa ia telah mencabut laporan terhadap Novi dan Herwanto. Tadi alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Ibu Fiorucci, istrinya, bertemu juga dengan putrinya, satu-satunya Kate Victoria Lim, dan saya tadi saya tanya apa sakit beliau, dan tadi dijelaskan bahwa tadi pagi posisinya drop. Jadi berita bahwa beliau cuci darah hari ini nggak benar. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Kenapa saya bilang berkehendak lain? Besok itu kan Senin. Besok itu seharusnya menurut keterangan keluarganya itu hasil dari dokter Cina itu besok. Apakah dia dapat melakukan cangkok
atau tidak, karena infeksi di saluran suling cuci darahnya. Dan mereka memang disuruh pulang oleh dokternya menunggu hasil besok. Makanya dia pulang, karena Pak Alvin ini kan orangnya nggak betah kalau di rumah saja, di rumah sakit, dia pengen kerja, karena spirit hidup dia tinggi. Dari sosok seorang Alvin Lim adalah seorang yang pemberani, yang konsisten. Banyak orang yang bilang dia nekat, dia ngomong A, B, C keras tanpa tedeng aling-aling. Saya pernah tanya ke beliau, saudaraku ngomong begini-begini itu keras banget. Ini kan bisa jadi fitnah. Udahlah bang, apa yang saya alami, apa yang saya rasakan itu yang saya omongkan. Biar sejarah yang mencatat apa yang saya sampaikan ini. Itu kata beliau. Jadi semua konsekuensi saya siap. Karena saya untuk mati pun sudah siap. Dan dia bilang, saya ingin di akhir hayat saya akan berjuang untuk apa yang saya yakini. Tiba-tiba 2 hari yang lalu dia telepon saya, bang ini ada hadiah ulang tahun, hadiah tahun baru. Apa ini? Dikirimin ucapan dia mencabut laporan terhadap Novi dan Adinda Herwanto. Menurut Rasman, kabar meninggalnya Alvin Lim merupakan kejadian yang sangat menyedihkan baginya karena dalam setahun terakhir mereka pun telah menjalin hubungan pertemanan yang baik. Rasman pun juga mengungkapkan bahwa Alvin Lim selalu berkomunikasi dengannya melalui pesan WhatsApp dan dalam 3 minggu terakhir sebelum kepergiannya, Alvin Lim pun sering menghubunginya terkait beberapa kasus yang sedang ditangani dan juga laporan-laporan yang ada. Dan rupanya ada salah satu pesan penting yang disampaikan oleh Alvin Lim kepada Rasman sebelum akhir hayatnya terkait niatnya untuk mendamaikan beberapa pihak yang terlibat dalam konflik. Ya, dalam pesannya itu, Alvin meminta Rasman untuk menghubungi beberapa orang yang menjadi bagian dari permasalahan yang ada, di mana beberapa orang yang disebutkan oleh Alvin Lim adalah Herwanto, Novi, dan juga Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang. Dan dalam waktu dekat, Alvin Lim seharusnya sudah mengagendakan pertemuan bersama Herwanto, Irjen Pol Ricky Sitohang, dan juga Novi untuk duduk bersama dan menyelesaikan masalah tersebut secara damai. Namun sayangnya, takdir pun berkata lain, di mana Alvin Lim meninggal dunia sebelum agenda pertemuan itu terjadi. Yang paling menyedihkan itu bagi saya sebenarnya adalah saya sudah dalam setahun ini berteman baik dengan beliau. Dan selalu Pak Alvin ini kalau komunikasi dengan saya itu by chat WA. Tapi 2 minggu terakhir itu dalam seminggu bisa 3-4 kali beliau telepon saya. Telepon saya berdiskusi tentang kasus yang ditangani dan yang sedang dilaporkan oleh dia. Dia bilang, saudaraku, tolong ya kasus yang sedang saya laporkan ditindaklanjuti, dan kalau nanti ada perdamaian itulah yang saya mau. Bang, tolong hubungi Pak Herwanto. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Novi. Saya ingin berbaikan dengan beliau. Tolong hubungi Pak Irjen Pol Ricky Sitohang. Saya ingin berbaikan. Itu semua dia sampaikan. Dan itu saya teruskan. Boleh kalian tanya Bang Ricky, saya telepon 1, 2, bahkan sampai 3 kali mengajak Bang Ricky duduk. Dan sudah kita agendakan ini Senin, dalam minggu ini akan duduk. Nah, Herwanto juga ada di situ. Kita duduk ya dengan Pak Alvin Lim. Oh siap Bang. Nah, Novi juga udah kita komunikasikan. Nah, ternyata Tuhan berkehendak lain. Selain Rasman, Farah Tabas yang juga merupakan kuasa hukum Agus Salim turut mengungkapkan duka citanya yang begitu mendalam atas berpulangnya Alvin Lim yang dikenalnya sebagai pejuang dan juga pahlawan bagi kaum lemah. Farah Tabas pun juga menceritakan bahwa pada malam hari sebelum kepergian Alvin sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, dirinya masih berkomunikasi dengan sahabatnya itu melalui pesan WhatsApp, di mana
Dalam percakapan tersebut, Alvin Lim pun menanyakan tentang podcast Denny Sumargo dan juga Novi yang membahas rencana penyerahan uang donasi Agus sebesar 1,3 miliar untuk korban bencana di NTT. Bahkan dalam pernyataannya tersebut, menurut Farhad, Alvin Lim sempat meminta dirinya untuk melaporkan terkait tindak pidana penggelapan kepada pihak-pihak yang akan menyerahkan dana donasi itu ke korban bencana di NTT jika dana donasi itu benar-benar diserahkan kepada korban bencana di NTT. Pejuang pahlawan pembela kaum lemah Alvin Lim pada tanggal 5 Januari 2025 jam 10 tadi malam kami masih berkomunikasi, masih WA. Dia menyampaikan podcast rencana uang 1,3 miliar akan diserahkan ke sana. Kemudian diskusi, dia minta saya untuk melaporkan tindak pidana penggelapan kalau itu terjadi. Jujur, sebagai orang yang mengenal Pak Alvin Lim, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Farhad Abbas. Beliau adalah pejuang, beliau adalah sosok yang berani, ya. Dan pastinya saya buru-buru tadi langsung ke sini menghubungin Pak Jainuddin SH dan Pak Herwanto juga. Kami hadir ke rumah duka Grand Heaven Puluwit ini dulu-duluan, cepet-cepetan sebagai bentuk rasa bela sungkawa yang mendalam dari kami para sahabat atas berpulangnya Bapak pengacara Alvin Lim. Menurut Farhad, kemarin ia pun sempat kaget ketika mendengar kabar meninggalnya Alvin Lim. Farhad Abbas pun mengenang sosok Alvin Lim sebagai sosok yang sangat pintar, cerdas, penuh dengan idealisme, dan memiliki pemikiran tajam serta prinsip yang sangat kuat dalam memperjuangkan kebenaran serta keadilan. Farhad bahkan menggambarkan Alvin sebagai orang yang tidak takut untuk mengambil resiko besar demi apa yang dia yakini, termasuk rela masuk penjara jika itu diperlukan untuk membela kebenaran. Selain itu, sosok mendiang Alvin Lim juga dinilai oleh Farhad Abbas adalah sosok penyemangat dirinya sebagai seorang pengacara. Mengingat saat hadirnya Alvin Lim dalam tim pengacara Agus Salim, Farhad Abbas pun sempat merasa bahagia. Namun kini Alvin Lim telah berpulang, hingga Farhad pun ingin bertemu keluarga Alvin Lim yang sudah dianggapnya sebagai keluarga pembela kaum lemah. Kaget sekali gitu, teman-teman nanya semua. Kita bukan kehilangan tokoh yang baik dan pintar, cerdas, yang idealis, yang rela masuk penjara untuk kebenaran dan keadilan, yang tidak ada takutnya gitu. Dan dia adalah bensin saya, semangat saya gitu, napas daripada perjuangan kaum lemah. Saya kemarin udah berjuang sendiri, tiba-tiba ada beliau, saya senang banget. Ada Bang John LBF juga, orangnya bantu kami juga dan punya empati, simpati terhadap Agus Salim. Dan teman-teman juga pihak pengacara donatur. Jadi saya kehilangan, saya mau ketemu keluarganya karena mereka LQ adalah bagian daripada keluarga Farhad Abbas dan pembela kaum yang lemah. Ya, sebenarnya di dalam soal pembelaan terhadap prinsipal atas membangun argumen-argumen masing-masing sebagai kuasa hukum, itu soal biasa. Tapi hari ini kita sesama penegak hukum, sesama lawyer, sesama rekan sejawat, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Kami terlebih dari kuasa donatur merasakan kedukaan ini sebagai rekan sejawat. Untuk itu kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketabahan. Kami atas nama pengacara mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya saudara kami yang tercinta Alvin Lim tadi siang jam 12 siang. Kita sama-sama mendoakan semoga kiranya saudara kami ini dan saudara kita betul-betul dapat diterima di sisi Allah yang Maha Besar. Dan sama-sama kita doakan bahwa rencana hari Jumat akan berangkat menuju ke Surabaya. Kira-kira itu, mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga kuat dan tabah, khususnya kepada istri dan anak-anaknya. Mungkin itu yang pertama dapat saya sampaikan, turut belasungkawa dari kami, rekan-rekan beliau yang selama ini bersama-sama.
Lantas seperti apa pula sebelumnya Novi yang berseteru dengan Alvin Lim serta saling melaporkan ke polisi kemarin terlihat mendatangi ke rumah duka untuk menghormati sosok Alvin Lim hingga mengaku sudah memaafkan apa yang diperbuat oleh Alvin Lim langsung di depan jenazah Alvin Lim. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Kabar meninggalnya Alvin Lim pun telah mengejutkan banyak pihak, termasuk Novi dan Yolo Ina yang sebelumnya sempat terlibat dalam perseteruan dengan Alvin Lim. Novi yang awalnya berseteru dengan Alvin Lim bahkan saling melaporkan ke polisi, menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan kabar duka tentang Alvin saat sedang melakukan siaran langsung di akun media sosialnya. Lantaran banyak netizen yang mengomentari kabar tersebut hingga membuat Novi pun kaget ketika mendengarnya. Meskipun pernah ada ketegangan antara Novi dan Alvin, Novi pun menyatakan bahwa ia memutuskan untuk datang ke rumah duka guna menghormati sosok Alvin Lim dan memberikan penghormatan terakhir. Dalam kesempatan tersebut, Novi pun juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memaafkan apa yang telah diperbuat oleh Alvin Lim kepadanya. Berduka yang jelas ya, sedalam-dalamnya atas kepergian Pak Alvin Lim. Tadi aku lagi live streaming, terus banyak yang komen dari followers dan netizen katanya Pak Alvin Lim meninggal. Jadi kayak mikir ini bener, ini bener apa enggak. Akhirnya aku make sure sama Mbak Disna selaku dari PH saya, katanya membenarkan bahwa beliau meninggal jam 12 di Rumah Sakit Mayapada. Ya kaget juga ya, saya sempat confirm ke Tenovi sama Densu, ternyata beritanya benar. Ya udah akhirnya saya sama Novi merencanakan untuk melayat bersama, ketemu. Kami saling maaf-maafan. Novi pun juga menyatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu mengenal sosok Alvin Lim secara pribadi, di mana ia pun hanya mengenalnya melalui media sosial saja. Namun, Novi pun menerima permintaan maaf dari adik Alvin yang menyampaikan penyesalan atas tindakan Alvin terhadap dirinya. Hingga Novi pun juga menjelaskan bahwa alasan dibalik serangan Alvin Lim terhadap dirinya itu mungkin berkaitan dengan temperamen Alvin Lim yang dikenal agak mudah marah dan juga emosional, menurut pengakuan adik Alvin Lim kepada Novi. Selain itu, Novi pun juga menegaskan bahwa ia pun telah menerima permintaan maaf dari adik Alvin Lim, hingga Novi juga sudah memaafkan segala tindakan yang dilakukan oleh Alvin Lim terhadapnya. Tentu saja, proses saling memaafkan ini menjadi langkah yang penting dan diharapkan bisa membawa kedamaian bagi semua pihak yang terlibat. Hingga Novi pun juga meminta netizen untuk tidak lagi membuli mendiang Alvin Lim yang telah berpulang di pangkuan Tuhan. Dari adiknya meminta maaf secara langsung terhadap saya tentang kondisi Pak Alvin ini, kenapa beliau seperti ini, yang jujur katanya emang sebenarnya Pak Alvin ini adalah karakter yang temperamen. Tapi dia ini bukan tipe orang yang sering menjudgment orang lain. Karena mungkin sakit yang dia derita membuat dia jadi seperti itu. Makanya tadi sang adik minta maaf atas semua yang sudah dilakukan oleh Pak Alvin. Saya sudah memaafkan. Doanya ya semoga Pak Alvin diterima di sisi Tuhan dan ya damai di surga, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Itu aja. Lantas, seperti apa juga Jeremy Teti ikut berduka atas meninggalnya Alvin Lim, hingga menilai sosok Alvin Lim sebagai orang yang berani dan juga vokal serta berani melawan arus di negeri ini. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Di lain tempat, Jeremy Teti juga mengungkapkan rasa duka cita yang begitu mendalam atas meninggalnya Alvin Lim. Dalam pernyataannya di depan tim intens investigasi, Jeremy pun menyebutkan bahwa Alvin Lim adalah sosok yang sangat berani dan juga vokal, serta memiliki tekad untuk melawan arus dalam menghadapi berbagai tantangan di negeri ini. Menurut Jeremy, keberanian dan juga prinsip yang dimiliki oleh Alvin Lim menjadikannya seorang figur yang tidak takut untuk menyuarakan pendapat dan memperjuangkan apa yang diyakininya benar. Bahkan menurut Jeremy, keberanian Alvin Lim untuk berbicara terbuka tentang isu-isu yang dianggapnya penting, serta tidak takut menghadapi resiko ataupun kritik, menjadikannya sosok yang dihormati oleh banyak orang, meskipun mungkin juga kontroversial bagi sebagian pihak. Tentu saja berpulangnya Alvin Lim tentu menjadi duka yang begitu mendalam, tidak hanya bagi keluarga dan kerabat saja, tetapi juga bagi banyak orang yang mengenal ataupun terinspirasi oleh perjuangannya. Dia berani, vokal, dan berani melawan arus di negeri ini. Dan Anda kalau berani melawan para aparatur penegak hukum, ya itu jarang di Indonesia. Tapi dia sangat berani dan sangat vokal. Bahkan datang sampai ke TKP. Aku lihat dia bawa tim, ini rumah ini pemilik siapa, ini pemilik siapa. Dan dia berani loh datang ke TKP dan dia berani menantang institusi kepolisian bahkan. Dia berani untuk menantang, untuk berdebat dan segala macamnya. Bahkan putrinya juga ikut berdebat, ingin berdebat dengan instansi kepolisian. Ya bagi saya ya sebuah langkah yang sangat amat berani di negeri ini. Kenapa dia sangat berani? Mungkin dia punya data, dia punya informasi yang kuat tentang buruknya penegakan hukum di Indonesia. Saya pribadi mengucapkan ikut berbelasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Alvin Lim. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan yang sekuat-kuatnya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.